Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kita lanjutkan pembahasan materi smart money konsep untuk pemula ya. Kemarin kita sudah membahas, sudah ada dua part. Yang pertama kita membahas cara menentukan struktur market. Jadi ketika kita membuka market ya, chart MT4 ataupun trading view, yang pertama kita lakukan adalah eh, mengidentifikasi struktur market. Nah, kemarin sudah dibahas ya di part pertama. Bagi teman-teman yang belum melihat atau menonton videonya, bisa dicek videonya, ditonton dulu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mengidentifikasi struktur market, kita akan menemukan yang namanya ring atau batasan-batasan di mana kita mau trading, kan gitu. Setelah kita menemukan ringnya atau batasan-batasannya, kita cari order block atau area yang bagus yang bisa kita gunakan untuk shoot atau entry point, ya kan. Itu di part 2. Jadi teman-teman kalau belum nonton silahkan ditonton. Nah, yang ketiga ini nggak kalah pentingnya, ini sangat penting sekali. Jadi ketika kita sudah tahu struktur marketnya, ya kan, ini struktur marketnya sedang sideways, sedang uptrend atau downtrend, dan kita sudah menemukan area yang bagus untuk entry, ya kan, area yang bagus untuk entry, maka ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan sebelum menunggu konfirmasi, ya kan. Jadi konfirmasi ini adalah nanti sesi terakhirnya. Nah, apa itu liquidity? Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan, setelah kita tahu struktur market dan area yang mau kita bidik sebagai tempat entry, maka kita harus memperhatikan liquidity. Apa itu liquidity? Ya, anggap saja mungkin teman-teman sudah dengar yang namanya fake out atau fake breakout. Fake out itu fake breakout. Nah, itu apa sih sebenarnya? Itu adalah manipulasi di mana big player mengambil stop lossnya para retail trader untuk dijadikan sebagai bahan bakar untuk melanjutkan kemauan big player, mau uptrend, mau downtrend atau apalah gitu ya. Nah, terus bagaimana cara menandai liquidity? Nah, gitu ya. Oke, kita pelan-pelan kita ulas dari awal. Misalkan ini saya contohkan di GBP USD. GBP USD ini saat ini kalau kita perhatikan update-nya, dia sedang uptrend untuk daily ini, ya kan. Ini sedang uptrend. Nah, uptrendnya dia sambil kita mengulas atau mengulang materi yang pertama, dimulai dari mana sih? Nah, kan. Nah, ini kita perhatikan, kita zoom nih, low terakhir dari GBP USD untuk time frame daily kan di sini kan. Ini swing low daily ya, kan di sini. Nah, kan gini kan. Oke. Nah, di sini kemudian harga naik, ya kan. Low terakhir ini dia naik dan di sebelah kirinya maka kita akan mencari yang namanya change of character. Artinya kita akan mencari struktur valid terakhir di GBP USD ini yang downtrendnya. Nah, coba kita perhatikan di sini guys. Nah, ini ya, ketika ini turun ke sini, apakah ini struktur valid? Nah, dari sini ketika dia turun sampai ke sini, ini kan menciptakan low di candle hijau ini, ya kan. Nah, ini kemudian naik. Nah, ini kan valid pullback kan. Kemudian dia turun membentuk lower low di sini, dan dari lower low ini naik sampai mengambil ini pullback ini. Nah, ini kan inducementnya kan, berarti jadi ini gerakan ini sudah mengambil inducement ini. Nah, ini diambil, artinya ini sudah terjadi yang namanya low valid. Oke, ntar ini kan low validnya mana? Low validnya itu ini sebagai low valid. Oke, berarti di sini terjadi yang namanya boss.
Oke, ini bos. Kenapa ini dikatakan bos? Karena ini low valid, ya kan? Ini low valid. Nah, yang mampu break atau break of structure atau bos yang mana? Bukan ini, tapi candle ini. Ini. Kenapa? Karena ini hanya sweep saja sebelumnya. Jadi di sini ada stop loss, di sweep oleh beberapa candle ini hingga pada akhirnya ada candle yang mampu close di bawahnya sweep ini. Candle. Kalau misalnya close-nya di sini hanya di bawahnya ini saja tapi di atasnya ini gimana? Itu belum valid. Validnya jika low yang ini sudah di break oleh ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Kenapa ini low valid? Karena dia naik mampu mengambil inducement. Kemudian high validnya di mana? Ini high validnya. High validnya itu di sini. Ini high valid. Kenapa? Karena high valid ini dia mampu menghantarkan harga turun, ya kan, sampai mengebreak low valid. Berarti inilah yang disebut change of character jika harga berhasil mengebreak ke atas dari bawah. Oke, jadi ini high valid karena harga turun mampu mengebreak low valid. Ketika dari bawah sini harga kemudian naik mampu mengebreak high valid ini, berarti di sini adalah pertanda awal akan terjadi perubahan tren yang semula downtrend menjadi uptrend. Jadi change of karakternya ya ini. Ini adalah change of karakter. Oke, valid ya. Kemudian harga terus merangkak naik, ya kan, sehingga membuat struktur market. Nah, struktur marketnya di mana? Oke, saya tandai dulu. Nah, dia naik ke sini, kemudian turun, pullback, ya kan? Ini pullback valid. Cuman di sebelah kirinya tidak ada inducement yang diambil. Jadi hanya sekedar pullback. Dan di sini kemudian naik, turun, tidak ada pullback yang diambil. Jadi ini hanya sekedar pullback. Kalau diomongin ini struktur market, maka dari sini ke atas ini masih berupa single move atau single leg, ya kan? Nah, hanya satu gerakan saja gitu, belum ada struktur market. Dan di sini juga sama, belum ada sampai di sini akhirnya ini. Ini pullbacknya, inducementnya di mana ini? Kita gedein ya, ini inducementnya. Oke, di sini inducement ini. Oke, nah kemudian harga turun mengambil inducement, berarti di sini ada high valid. Oke, nah gini, terus kemudian ini menjadi low valid karena apa? Karena sudah mengambil belum ya, kalau ini tren naik maka low valid jika nanti mampu mengebreak high valid. Nah dari sini naik, nah ini lebih tinggi, cuman di sini nggak break, di sini hanya shadow saja. Mungkin beberapa pip nih kalau dilihat ini lebih tinggi ya, hanya beberapa pip lebih tinggi, artinya high-nya itu ditransfer ke sini, dan kalau kita lihat low-nya di sini. Nah di sini ini yang dinamakan dengan pelebaran struktur market. Kenapa? Karena taunya ini pelebaran struktur market dari mana? Karena dari sini harga langsung naik mengebreak ini. Kalau misalkan ini ternyata nggak ngebreak high ini dan dari sini sampai ke sini dia turun, malah turun, ini bukan pelebaran struktur market, tapi di sini adalah change of character karena low ini diambil oleh ini dan tidak ada harga yang mampu ngebreak ke atas gitu. Maka ini disebut change of character. Lah misal ini kan, misal ini harga masih berada di sini. Nah ini kan kita bingung, ini tadi ini change of character atau ini nanti akan jadi pelebaran market, kan begitu kan. Nah ini bingung, ini kita mau apa namanya, mau sell atau menunggu break untuk mencari peluang buy. Nah gitu. Nah untuk mengetahui itu ya kan, yang pertama kita tandai dulu di sini sebagai high validnya. Oke, seperti ini sebelumnya. Maka ketika harga dari sini hanya sweep saja, sweep itu menandakan dia akan pullback jauh.
Jika pullback ini jauh dan mampu mengambil low-nya di sini di break, maka kemungkinan besar ini kita katakan sebagai change of character, kan? Semula ya, semula ini adalah change of character. Maka nggak salah sebenarnya, nggak salah ketika harga naik ke sini sampai ke supply ini, mungkin ya, supply ini kita mau mencari peluang sell, itu nggak salah, kan? Nah, kemudian kalau kita perhatikan, maka pentingnya yang namanya konfirmasi itu di sini. Nah, kita misalkan menggunakan supply yang mana? Supply ini supply, ya kan? Ketika kita ke sini mau sell di zona ini menggunakan supply ini, terus kemudian saya tandai lagi supply yang ini. Ingat, supply ini bukan candle hijau ini ya, tapi yang ini, candle merah ini. Nah, full sini. Nah, ketika seperti ini harga naik dari sini ke sini, sebenarnya syaratnya di sini sudah nggak mencukupi. Kenapa? Nah, imbalance-nya sudah diambil. Jadi ini sudah nggak fresh. Order block ini sebenarnya ini sudah nggak fresh. Karena apa? Sudah nggak menyisakan imbalance. Ketika harga dari sini ke sini ini kan sudah diambil, ini kan imbalance-nya sudah diisi beberapa kali. Maka ini kalau kita mau sell di sini ya harus siap resiko benar-benar, karena order block di sini sudah nggak memenuhi syarat. Lalu yang atasnya gimana? Ya sama. Ini sudah di take di sini ya kan. Nah, sudah nggak ini. Dan karena ini sweepnya hanya sedikit, namanya beberapa poin ya kan, maka di sini ini kita bisa anggap sebagai equal high. Dan biasanya banyak orang menaruh stop loss di atasnya ketika orang-orang sell di order block yang biasanya hanya ditandai di sini, di candle hijaunya sini, tanpa menunggu konfirmasi langsung sell. Kalau targetnya sedikit, hanya beberapa candle daily ini, nggak swing jauh-jauh, ya mungkin aman. Tapi ketika dia menargetkan sampai ke swing low-nya sini, ya kena stop loss. Kenapa? Karena di sini ini ada equal high, yang disinilah potensi terjadinya liquidity. Jadi liquidity itu biasanya diletakkan di atasnya atau di bawahnya high atau low atau double bottom ya. High low itu yang equal atau sama, itu nggak akan persis sama, tapi hanya berjarak beberapa pip. Beda lagi kalau di sini harga ini naik mungkin lebih dari 10 pip, biasanya 15 sampai 20 pip, hanya menyisakan shadow, itu biasanya valid sebagai sweep liquidity. Artinya liquidity di sini sudah diambil, nggak ada liquidity. Jadi kita bisa menggunakan order block di area sini. Kalau hal seperti ini ya, ini masih liquidity-nya aja belum diambil. Maka perlu hati-hati ketika menggunakan order block yang sejajar atau berdekatan dengan area liquidity. Oke, liquidity ya tempatnya big player mengambil stop loss, di mana retail trader banyak menaruh stop loss di sini gitu. Jadi di mana sih apa namanya liquidity itu biasanya terjadi? Liquidity itu terjadi di setiap tempat. Nah, yang paling umum yang gampang kita perhatikan ya salah satunya ya di equal high seperti ini, equal low gitu, atau di swing-swingnya ya kan, di swingnya atau di inducement gitu, di trendline. Nah, banyak ya. Jadi yang biasa saya gunakan, yang saya ini amati, itu biasanya satu di equal high equal low. Oke, di swing, kemudian di swing high, di swing high swing low ya, seperti ini. Hal ini ya sama, berpotensi akan di liquidity. Artinya ketika ada order block di sini, makanya tunggu konfirmasi, jangan langsung entry buy ataupun sell. Kemudian di trendline ini juga liquidity. Oke, nah
Pok ini yang seperti ini juga menciptakan liquidity. Oke, ini liquidity, trendline liquidity. Makanya harga ini konfirmasi ya, dari atas nih terjun bebas, kemudian membuat ini zone liquidity, pok liquidity ini, kemudian liquidity ini dituntaskan sampai mengambil low to swing ini, swing valid kan seharusnya ini ketika ini naik break, tapi ini ditransfer ke sini hanya untuk mengambil. Jadi gerakan turun, lihat nih satu candle besar ini, seolah-olah ini kan benar-benar kuat sell, apalagi mampu close di bawahnya ini kan, tapi nggak terkonfirmasi di candle berikutnya dia malah naik, berarti ini hanya mengambil stop loss saja kan gitu. Artinya jika ada gerakan seperti ini jangan langsung entry, kita butuh konfirmasi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Oke, itu liquidity ya. Kemudian lanjut, nah semacam ini juga trendline, ini bisa menjadi liquidity ya. Artinya jika nanti ada gerakan turun ya, dari atas misal turun ke sini, maka dia hanya akan mencari zona fresh untuk melanjutkan naik. Karena apa? Nah, ini ya banyak stop loss yang ditaruh di zona-zona seperti ini, trendline. Kalau trendline itu mengatakan stop loss ya biasanya sih kurang ini ya. Nah misalkan ini ya, ini apa, kalau kita lebarin gini, ini panjang, nah seperti ini. Oke, nah ini di sini ini kan ada high, ini ada high juga, seolah-olah ini menjadi double bottom kan, biasanya jadi double bottom. Nah dan di sini ada demand penahan ini. Oke, nah ini ya kan, ini biasanya kan kalau misalkan dia sampai break ini kita anggap neckline ya kan, maka ini akan menjadi double bottom dan dia turun sampai sini. Kalau dia di sini ini turun sampai sini dan hanya meninggalkan shadow, hati-hati gitu loh, hati-hati, bukannya nanti dia naik terus lanjut turun, belum tentu gitu, belum tentu. Karena apa? Kemungkinan besar ini hanya akan menjadi liquidity, big player ngambil stop loss di sini ya kan, seolah-olah nih pertama kan kita nganggapnya ini zona kuat untuk buy karena di sini sebelumnya mampu memantulkan harga. Tapi ketika dia break ke sini, tapi hanya shadow, misalkan ngebreak ini apa namanya low-nya ini, oke seperti ini, terus harga kemudian dia turun sampai ke sini misalkan, tapi hanya shadow, kemudian dia naik sampai ke sini di zona engulfingnya ini, hati-hati kalau mau sell dengan target lebih jauh itu, hati-hati. Karena apa? Kemungkinan besar di sini hanya liquidity, dan konfirmasinya itu liquidity atau enggak itu biasanya terlihat di candle kedua, mengkonfirmasi kedua ketika ada yang close di atas shadownya yang panjang shadow itu enggak gitu. Saya menandainya biasanya seperti itu. Nah gitu ya, ini sangat penting. Nah oke, kita lanjut langsung ke time frame kecilnya ya. Misalkan ini di M15. Nah, oke, harga kan sekarang kan update-nya kan di sini nih kan, update di sini. Nah kita tandai bos terakhirnya di mana. Bos terakhirnya ya, kalau kita perhatikan kan di sini ini kan terjadi bos, ini bos valid. Karena apa? Karena ini kan high valid. Kenapa ini disebut high valid? Nah, kenapa ini disebut high valid? Karena harga turun ke sini sudah mengambil inducement di sini, ya kan? Maka ini valid. Maka low validnya mana? Karena sudah terjadi bos kan. Maka low validnya di sini. Nah, oke, ini adalah swing low valid, ya kan? Oke. Nah, sebelumnya swing low validnya di mana? Dan apakah ini bukan
berarti ini adalah swing low valid. Dengan kita mengidentifikasi ada dua swing low valid yang semakin meninggi, maka di sini jelas trennya masih naik, ya kan? Untuk skala M15 kan ini bullish valid. Oke, ini bullish valid. Nah, kemarin ketika kita sudah mengidentifikasi swing low, swing high valid, maka kita bisa menentukan area untuk open posisi, ya kan, menandai. Nah, permasalahannya ketika kita menggunakan ini sebagai swing low valid karena sudah break atas ini, apakah ini sudah menjadi high valid? Ini belum menjadi high valid. Kenapa? Karena dia turun belum mengambil inducement, ya kan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, lihat di sini, ini ada low, di sini ada low. Jadi swing low ini kemungkinan besar akan di liquidity, gitu ya, akan di liquidity. Jadi kita harus membaca skenario-nya. Kemungkinan GU ini dia akan turun mengambil swing low ini hanya meninggalkan shadow. Kalau misalkan hanya meninggalkan shadow, kemudian candle keduanya ini konfirmasi naik, kita bisa ambil buy di sini dengan target di atas ini. Loh, kenapa? Nah, karena di sini satu ini ada equal low. Ini swing yang kemungkinan besar akan di liquidity. Sampai mana liquidity-nya? Kita yang nggak tahu sampai mana dia akan mengambil liquidity. Artinya, kalau harga ini nanti turun sampai ke sini, jangan buru-buru entry buy. Gitu ya. Jangan buru-buru entry buy. Bisa jadi ini nanti akan close di bawah, ya kan? Bukan meninggalkan shadow, akan close di bawah. Maka kalau close di bawah apa yang terjadi? Ini menjadi change of character, ya kan? Maka kita akan mencari sell, ya kan? Kita akan mencari sell, ya. Di mana nge-sell-nya? Ya, kita akan mencari sell. Tentunya kita akan perhatikan gerakan-gerakan di sini. Apakah nanti di sini akan membuat sebuah pullback? Misalkan dia turun gini, kemudian naik seperti ini, kemudian break, dan break di sini ini close di bawah, maka kita akan mencari sell di atasnya pullback ini dengan kita anggap sebagai inducementnya, kan gitu kan, dengan mencari zona yang masih ada imbalance-nya. Kalau misalkan sudah nggak ada, ya kita tunggu aja harga melewati inducement ini dengan menciptakan shadow gini, ya, baru kita sell. Targetnya mana? Ya swing low yang ini, gitu. Nah, itu skenario-nya. Tapi kalau yang kita baca seperti yang tadi, misalkan ini harga, saya gambar di sebelah sininya, dari sini, dari ini dari sini ke bawah sini, misalkan nyentuh ada candle kejepit ini kan, di sini ada imbalance ya, masih ada imbalance ini imbalance, sampai ke imbalance ini aja sudah cukup. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini hanya shadow, kemudian balik lagi ke atas, close di sini, kemudian lahir candle lagi, dan shadow yang paling atasnya dari candle terakhir yang menciptakan shadow panjang ke bawah ini sudah diambil, ada candle yang close di atasnya. Kita bisa mencari buy di sini dengan target di mana? Ya sini, high sini. Itu target pertama, gitu ya. Yang penting kan enggak kita pasang stop loss, gitu kan. Kalau seperti ini kan kita jelas tahu kan stop lossnya di mana. Nah, kalau sudah menghasilkan shadow seperti ini, ya stop lossnya 10 atau 15 pip sampai 20 pip di bawah shadow, misal seperti itu. Tapi karena ini time frame-nya kecil, ya nggak usah jauh-jauh. Ini stop loss, sini stop loss. Stop loss dari mana yang kita sell ini, target sell itu, gitu. Nah, seperti ini. Ini hanya contoh ya, ini hanya bukan sinyal loh ya, ini hanya cara kita memandang market. Jadi saya ulang lagi, ketika kita sudah menemukan struktur market,
dan menentukan ring market yang mau kita tradingkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sudah tahu nih zone yang mau kita tradingkan, yang kita rasa bagus, maka yang perlu kita perhatikan yang ketiga adalah liquidity. Ada nggak zone yang kita marking itu berpotensi di liquidity? Kalau ada, jangan buru-buru entry, lebih baik tunggu konfirmasi sampai benar-benar liquidity itu dihabiskan, kemudian terjadi konfirmasi baru kita entry. Terkadang ya, ini terkadang kita sudah marking zone misalnya, ya kan, marking zone misal ini ya, contoh kita marking zone ini ada pullback yang menyisakan imbalance di sini, misal seperti ini, ya. Terus kemudian harga dari atas gini turun, belum sampai menyentuh ini, ya kan, tapi sudah membuat konfirmasi. Apa yang kita lakukan? Oke, misal gini, apa yang kita lakukan? Ya, kita boleh ambil buy dengan catatan stop lossnya jangan di bawahnya sini, tapi di bawah sini. Kemungkinan besar ini masih akan di liquidity. Bisa saja dia turun jeb, hanya meninggalkan shadow, kemudian baru dia naik. Nah, gitu. Tapi yang terpenting adalah begini. Ini saya buka di sini saja. Misalkan karena apa ya, konfirmasi sendiri sebenarnya sudah saya bahas di beberapa video yang sudah lama ya. Ini misalkan ini adalah zone ini seperti ini. Nah, kemudian harga ini turun, belum sampai menyentuh, kemudian naik, kemudian turun, nggak nyentuh juga, kemudian naik, break ini, ya kan. Nah, kemudian turun. Perhatikan ketika dia naik dari sini ke sini, membuat inducement enggak? Itu kalau dia membuat inducement, cari zone di bawahnya inducement, misal seperti ini. Saya ulang ya, misal seperti ini. Seperti ini. Karena apa? Harga kadang nggak butuh order block, cukup sampai ke imbalance saja dia sudah mantul. Nah, maka perlu seperti ini. Misal ini seperti ini. Oke, nah ini kan ini change of character. Nah, yang ini inducement, maka kita akan mencari zone di sini. Kita akan buy di bawahnya sini, baru dia naik. Nah, gitu. Tapi yang bagus itu yang bagaimana? Di sini ada inducement, ada order blocknya. Di sini ada move yang lumayan dengan menghasilkan imbalance yang cukup lebar, ya kan? Di sini ada inducement, itu yang bagus. Jadi kalau misalkan di sini ada inducement, terus di sini sudah nggak ada imbalance, bagaimana? Biasanya saya tunggu dia akan meliquidity sampai menyentuh ke order block ini. Beda lagi kalau misalkan dia turun, di sini ada imbalance, masih bagus, imbalance-nya besar gitu, terus diikuti ada inducement, baru turun ke sini, baru kita buy. Itu. Saya lebih yakin seperti itu. Tapi kalau misalkan di sini ternyata sudah nggak ada imbalance-nya, ya kita tunggu aja dia masuk ke sini, baru dia naik. Gitu. Oke, semoga dipahami. Semoga bermanfaat ya. Kalau cocok ya monggo dipelajari, kalau nggak cocok di skip saja, karena sesungguhnya banyak sekali teknik di YouTube ini, ya kan, dan teman-teman belum tentu cocok dengan teknik yang saya sharingkan, mungkin cocok dengan yang lain, ya nggak masalah, intinya kita hanya belajar. Oke, seperti itu aja untuk part ketiganya ini. Nanti part keempat kita akan bahas konfirmasi, banyak sekali konfirmasi. Saran saya pelajari dulu satu teknik, jangan gonta-ganti, karena itu akan sangat berpengaruh di psikologi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.